Kasihani saya cari uang susah, gak dapat bantuan apa-apa. Sekarang seperti ini, ya Allah. Ya sama tanyakan ke panitianya, dia sudah prosedur belum? Ya Allah, 10 jam dari Surabaya seperti ini, ya Allah. Polisi, kasihani dulu. Makanan masak itu sudah dimasak, Pak. Saya orang kecil gak tahu apa-apa, Pak. Tega sama sekali sama orang kecil seperti saya. Sekarang disiap-siapkan seperti ini, cari uang sudah susah. Ya Allah, Pak Jokowi, rakyatku seperti ini, Pak. Saudara sekalian, kalau nonton ini, kita mau salahkan siapa? Tadi ada seorang ibu bersimpuh sampai memegang sebuah tiang, mungkin tiang tenda kali ya, menangis merintih-rintih seperti itu di hadapan seorang petugas polisi. Dan seorang petugas polisi berdiri dengan tangan di belakang. Kemudian sampai tanyakan panitia dong, sudah memenuhi prosedur atau belum? Ini kalimat ini kan kita nggak tahu dalam konteks apa, tapi sepertinya kalimat ini kan menyalahkan si ibu. Tapi kita juga tidak bisa menyalahkan si polisi itu. Dia bisa apa? Dia cuma petugas di lapangan. Dia dapat perintah dari komandannya. Kalau kamu bertugas, kamu begini-begini. Wes, itu aja. Dia tidak dibekali oleh wewenang untuk mengambil keputusan diskresi atau apa. Oh oke, ibu ini kasihan, nanti ibu saya bantu. Dia tidak diberi wewenang seperti itu. Mungkin karena pangkatnya terlalu rendah, hanya petugas lapangan. Jadi pada satu sisi polisi ini memang salah, coba kemudian dia berbalik meninggalkan si ibu tadi dengan tangan tetap di belakang, sepertinya cuek. Tapi saya mencoba memahami si polisi pun ini pasti sedang bingung. Dia harus berbuat apa? Dia mau menolong bagaimana? Mandat dia, wewenang dia cuma sebatas menjaga, bertugas di lapangan. Tapi coba kalimat-kalimat ibu ini apa enggak membuat kita miris? Pak Jokowi, 10 jam saya dari Surabaya, berarti dia menempuh jarak jauh. Itu masakan sudah dimasak, sudah matang, sekarang disediakan. Dalam pikiran saya, ibu ini penjual makanan, warung atau apa, nggak ngerti saya. Tapi dengan kalimat itu dalam pikiran saya berarti petugas, entah Satpol PP, entah polisi, entah tentara, merampas dagangan si ibu dan itu membuang atau apa sehingga berantakan, sehingga itu makanan sudah dimasak. Pak Jokowi, ya Allah, gitu. Ini merintih, saudara, dan rintihan seperti ini bukan cuma ibu ini. Ini loh maksud saya gitu loh. Saya sekali lagi tidak menyalahkan kalian yang bertugas di lapangan. Tidak, betul-betul tidak. Kalian sudah luar biasa dengan segala macam kelemahan kalian, dengan segala keterbatasan kalian. Kalian luar biasa. Kalau misalnya saya bertugas, saya tidak yakin bisa sebaik kalian. Betulan, sungguh saya tulus saya mengatakan begitu. Tapi memang itulah saya bingung menyebutnya apa gitu loh. Karena ini bermula dari aturan main yang ngawur.
keputusan, kebijakan yang ugal-ugalan gitu loh. Bagaimana para polisi kemarin, ada asisten operasional Kapolri, mayor lagi, Irjen ya, bintang 2, siapa mengatakan itu bahwa para pelanggar PPKM akan ditindak dengan sanksi-sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Kan gila saudara. Instruksinya instruksi Menteri Dalam Negeri, tapi sanksinya sanksi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Ini kan sinting gitu loh. Kalau mau pakai sanksi ini, pakai dong undang-undangnya ini juga. Jangan instruksi ini, pakai sanksinya ini. Nggak boleh. Karena apa? Karena penguasa, lagi-lagi saya katakan, menghindari kewajiban memberikan makan kebutuhan dasar kepada rakyat yang di lockdown. Kemarin saya dalam podcast saya sudah bikin hitung-hitungan secara sangat kasar dan sederhana. Kalau satu Jawa Bali itu penduduk Indonesia 270 juta. Jawa Bali katakanlah 150 juta penduduk ya, 120 juta lainnya tersebar di pulau-pulau lain. Atau 170 juta lah. Atau biar gampang 200 juta lah, biar gampang hitungnya ya, 70 jutanya tersebar di pulau-pulau lainnya. 200 juta. Lalu satu keluarga, 200 juta ini kalau dibagi keluarga berarti kira-kira 50 juta keluarga. Satu anak, satu istri, satu suami, 2 anak, 4 orang. 4 orang ini kalau kebutuhan dasar makannya dan sebagainya, katakanlah satu hari mereka makan 1 kilogram beras. 1 kilogram beras harga katakanlah 10.000, maka 30 kilogram beras kali 10.000, 300.000, oke? Tambah untuk beli ini, itu, segala macam kebutuhan dasar lain, minyak dan sebagainya, gas dan sebagainya, tambah jadi 3 juta. Ya kan, ada 2 juta 700. Jangan untuk beli macam-macam ya. Ini hanya benar-benar kebutuhan dasar 3 juta. 3 juta kalau dikali 1 bulan 50 juta, 150 triliun saja. 150 triliun saja. Dan yang namanya karantina itu biasanya cuma 14 hari, 15 hari, berarti 75 juta. Oke, 1 bulan full 30 hari. 150 triliun saja saudara. Lu gila lu 150 triliun banyak. Memang banyak, tapi coba bandingkan dengan anggaran infrastruktur yang 400 triliun lebih. Dan pemerintah dengan sangat pongahnya tetap melanjutkan anggaran infrastruktur yang ugal-ugalan, yang antara lain untuk membangun, memindahkan ibu kota ke Kalimantan, membangun istana negara yang seperti burung Garuda terbentang sayapnya. Ini kan kepongahan sekaligus, kalau pinjam istilah siapa namanya, Rocky Gerung, kedunguan. Ini kepongahan, kezaliman. Rakyatmu tidak makan, kamu tidak boleh keluar, kamu larang keluar, tapi tidak kamu kasih makan. Zalim sekali. Dan 150 triliun ini tidak ada apa-apanya dibanding anggaran yang disebut pemulihan ekonomi nasional sampai 600 triliun. Entah untuk siapa, kita nggak tahu. Untuk perusahaan mana, apa alasannya, berapa besar, kita tidak tahu. Dan kita tidak boleh bertanya, apalagi mempersoalkan sampai pengadilan. Karena pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang penanganan COVID ini, pemerintah, pejabat tidak bisa dibawa ke pengadilan, baik pidana maupun perdata. Kan gila, diberikan imunitas, suka-suka mereka mau ngapain, mau disalurkan kepada siapa, uang itu kepada temennya, kepada koraninya, kepada gundiknya, kepada mana, nggak tahu kita. Nggak bisa kita trace, nggak bisa kita tanya untuk siapa uang itu. Untuk siapa? Gila kan? Kalau saja 150 triliun bos, aduh, rakyatmu akan tetap di rumah, mematuhi lockdown. Dan yang namanya COVID itu insya Allah akan hilang, karena tidak ada lagi penyebaran dari satu orang ke orang yang lainnya. Tapi kan pemerintah tidak mau itu. Pemerintah lebih suka mengalokasikan anggarannya 373 triliun untuk bayar bunga utang saja. Untuk bayar bunga utang saja 373 triliun. Untuk bayar cicilannya tahun ini sudah lebih dari 800 triliun. Dan itu mereka keluarkan semuanya. Sementara untuk rakyatnya 150 triliun ini, untuk hitungan saya udah sangat mewah nih. Sangat berlebih ya. 150 triliun mereka nggak mau keluarkan. Dan terjadi bahkan bukan cuma membantu, tapi mengambil pajak rakyat dengan cara merogoh lebih dalam. Dan kalimat tadi ibu tadi, tidak dibantu tidak apa-apa. Tidak dibantu tidak apa-apa. Saya bisa gila Bapak Jokowi. Cari uang susah. Tak dapat bantuan tak apa-apa. Tak dapat bantuan tak apa-apa. Jadi rakyat pun
sudah bersedia pasrah, Pak. Mas Jokowi, Presiden, rakyat sudah bersedia pasrah, tidak menerima bantuan pun tak apa-apa. Tapi jangan diganggu gitu loh. Tapi kan ini COVID begini harus disiplin. Oke, disiplin. Tapi penuhi kebutuhan dasar mereka. Itu kalau Anda sebagai penguasa, siapapun yang diberi jabatan publik, tidak mau disebut zalim. Bukan cuma oleh rakyat, tapi oleh Allah yang Maha Penguasa. Maksud saya, kalau kalian semua orang beragama dan mengaku adanya Tuhan dan takut kepada siksa Tuhan. Itu maksud saya. Kecuali kalian semua tidak beragama, Tuhan sudah tidak mati dan tidak peduli dengan siksa, azab neraka dan lain-lain. Silakan. Kecuali kalau begitu.